Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mutiatun Zukriyah, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024, Universitas Pendidikan Ganesha, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Perspektif Sosio-Kultural dalam Pendidikan. Judul praktik baik saya adalah penerapan pendekatan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD untuk meningkatkan kebutuhan belajar dan kemampuan berpikir peserta didik pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5B SDN 4 Kampung Baru. Baik, di sini saya akan menjelaskan intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Namun sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan apa sih scaffolding itu. Scaffolding merupakan suatu metode pembimbingan yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik dengan menyediakan struktur, dukungan, dan bantuan yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Pendekatan ini menekankan pentingnya membangun pengetahuan dan keterampilan baru di atas dasar yang sudah dimiliki oleh peserta didik, sehingga mereka dapat mencapai titik pemahaman dan kemandirian yang lebih tinggi. Selain itu, scaffolding adalah bantuan atau dukungan kepada peserta didik dari orang yang lebih dewasa atau lebih kompeten, khususnya guru yang memungkinkan penggunaan fungsi kognitif yang lebih tinggi dan memungkinkan berkembangnya kemampuan belajar sehingga terdapat tingkat penguasaan materi yang lebih tinggi yang menunjukkan dengan adanya penyelesaian soal-soal yang lebih rumit. Pada pengertian ZPD itu sendiri adalah sebagai landasan untuk memahami bagaimana pertumbuhan kognitif peserta didik berkembang. ZPD ini mengacu pada rentang jarak antara kemampuan aktual seorang individu saat bekerja secara mandiri dan kemampuan yang dapat dicapai dengan bantuan atau bimbingan seorang yang lebih berpengalaman, seperti seorang guru atau teman sebaya yang lebih terampil. Dalam ZPD ini, peserta didik dapat mengatasi tugas atau konsep yang sulit dengan bantuan dan dukungan yang tepat. Scaffolding ini diberikan saat peserta didik berdiskusi. Guru melakukan perjalanan dari kelompok satu ke kelompok yang lain untuk mengkonfirmasi dari apa yang mereka kerjakan pada LKPD. Nah, dalam hal ini, saya memberikan bimbingan kepada peserta didik, kemudian saya mengurangi bantuan tersebut sampai peserta didik itu secara mandiri dapat menyelesaikannya. Pada saat melaksanakan PPL 2, saya telah menerapkan scaffolding di kelas 5B pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Aktivitas dalam menerapkan scaffolding yang sudah saya lakukan pada saat melaksanakan PPL 2, yaitu yang pertama, guru menyampaikan materi awal menggunakan video pembelajaran dan pemberian pertanyaan pemantik. Gunanya di sini untuk merangsang berpikir kritis peserta didik dan juga meningkatkan antusiasme mereka dalam belajar. Aktivitas yang kedua yang saya lakukan dalam menerapkan scaffolding ini yaitu melakukan pengelompokan peserta didik untuk kegiatan diskusi. Nah, di sini saya mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuan mereka. Yang pertama yaitu mahir, yang kedua berkembang, dan yang terakhir perlu bantuan. Aktivitas selanjutnya adalah guru memberikan tugas berupa LKPD kepada peserta didik dengan merancang dan menyajikan hasil sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik tersebut. Selanjutnya, saya juga memberikan bimbingan pada aktivitas belajar peserta didik dengan menggunakan pendekatan scaffolding. Selain itu, peserta didik juga menggunakan pendekatan TPEG, yaitu penggunaan Chromebook, di mana peserta didik akan mendesain poster menggunakan aplikasi Canva. Langkah selanjutnya yaitu presentasi kelompok.
Jadi, setiap peserta didik akan mempresentasikan hal mereka di depan kelas. Kemudian, yang terakhir adalah guru melakukan evaluasi akhir, yaitu penilaian sumatif agar mengetahui tingkat pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, di sini guru juga menggunakan pendekatan TPEC, yaitu penggunaan ponsel, di mana guru mengubah metode yang konvensional ke metode yang interaktif, menggunakan gamifikasi pada saat evaluasi pembelajaran. Hasil yang dicapai terkait dengan penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development ini, yang pertama yaitu tingkat pencapaian hasil belajar yang memuaskan, kedua, peningkatan kemampuan memahami konsep menantang, yang ketiga yaitu peningkatan kemampuan kognitif, keempat yaitu melatih kemandirian dalam belajar, kelima yaitu meningkatkan motivasi dan percaya diri, keenam yaitu pemahaman yang mendalam. Pembelajaran dan replikasi pada penerapan scaffolding ini, yaitu yang pertama pada konsep pembelajaran, yang pertama adalah guru memberikan panduan yang tepat pada saat yang diperlukan. Yang kedua yaitu guru memainkan peran sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik melalui tantangan-tantangan belajar. Yang ketiga yaitu guru menyediakan materi yang relevan dan mendukung serta memfasilitasi peserta didik dalam membangun pengetahuan baru. Yang kedua yaitu dalam konteks replikasi, yang pertama adalah kemampuan guru untuk mengidentifikasi tingkat kesulitan dan memberikan bantuan yang tepat agar peserta didik dapat mencapai pemahaman yang mendalam. Yang kedua yaitu guru yang aktif terlibat dalam mendukung kemajuan peserta didik, baik melalui pertanyaan-pertanyaan panduan maupun memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang ketiga yaitu seleksi dan penyediaan sumber daya yang mendukung perkembangan individual dari peserta didik. Demikianlah penerapan scaffolding yang telah saya lakukan di kelas 5B. Semoga dengan pembelajaran scaffolding ini dapat membantu guru untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.